Oke, bismillah teman-teman, konten kali ini saya buat khusus buat kalian teman-teman leaders di tiap divisi, terutama di marketing. Jadi biasanya kalau di perusahaan kita itu sebagai leader, entah itu supervisor, manager, atau apapun yang semisalnya, biasanya kita dikasih target sama perusahaan, sama atasan kita, ya, untuk bisa kita eksekusi, untuk bisa kita capai target itu. Nah, cuman kebanyakan teman-teman leaders ini kadang masih bingung gimana caranya menentukan, plan, strategi apa sih yang harusnya saya buat, lakukan bersama tim saya, program marketing seperti apa yang harus saya jalankan, dan lain sebagainya. Nah, makanya sebagian karena bingung seperti itu, akhirnya yang dilakukan adalah, nyontek apa yang dilakukan brand lain atau kompetitor, apa yang mereka lakukan, buat konten apa, mereka juga buat konten yang seperti itu. Padahal teman-teman, kompetitor kita atau brand lain mungkin bikin konten yang kita lihat saat ini, itu karena mereka punya campaign khusus. Jadi campaign itu di bawahnya ada program-program termasuk konten dan lain sebagainya. Jadi konten itu cuman bagian kecil dari sebuah program atau sebuah campaign. Nah, bayangkan kalau kita cuman lihat ujungnya terus kita ikut-ikutan buat yang seperti itu, ya anggaplah si kompetitor kemungkinan besar akan mencapai apa yang mereka targetkan sebelumnya dari program-program yang sudah mereka buat, dari konten-konten yang mereka sudah buat, seperti itu. Sementara kita yang sudah mati-matian nyontek, belum tentu berhasil teman-teman. Bahkan kemungkinan besar kita gagal, meskipun mungkin kita menganggap konten yang kita buat itu viral dan semisalnya. Nah, tapi ya karena kita tidak sama tujuannya, beda goals-nya, makanya apa yang kita capai jauh berbeda dengan apa yang mereka capai. Kenapa? Karena mereka sudah menetapkan goals dari awal. Kompetitor kita atau brand lain sudah menetapkan goals dari awal. Nah, makanya tugas kita di sini juga sebagai leader, kita itu harus menetapkan goals dari awal. Contoh misalnya, kalau kita bicara jangka pendek ya bulan ini saja misalnya. Target bulan ini apa sih sebenarnya kalau kita di marketing atau sales, mungkin kita akan ditarget revenue atau penghasilan. Jadi di sini kita buat target revenue buat kita latihan. Jadi revenue bulanan adalah total pendapatan yang dihasilkan perusahaan dalam satu bulan. Biasanya teman-teman UKM kenal dengan istilah omset seperti itu. Oke, nah jadi teman-teman, target bulanan ini itu juga tidak asal-asalan kita buat. Jadi diambil dari target, 1 kuartal. 1 kuartal itu dari target tahunan. Tahunan itu biasanya ditarik dari target 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan itulah yang dikenal dengan visi biasanya, seperti itu. Goals jangka panjang dari perusahaan atau dari brand yang dibangun sama owner kita, seperti itu. Purpose-nya mereka ada di situ teman-teman. Jadi apa yang kita lakukan bulan ini itu adalah sesuatu yang harus relevan sama goals jangka panjang tadi, seperti itu. Nah, bagaimana mengeksekusinya? Seperti ini, contoh misalnya. Nah, teman-teman anggap saya target revenue kita bulan ini, misalnya kita dikasih target misalnya 500 juta, misalnya 500 juta. Nah, apa yang harus kita lakukan biar kita bisa mendapatkan revenue 500 juta bulan ini misalnya. Atau mungkin teman-teman karena berpikir, wah kami ini masih UKM, kayaknya 500 juta itu ketinggian. Ya sudah, diubah lagi jadi misalnya kalau 500 juta itu ketinggian, nah bagaimana dengan 50 juta teman-teman? Kayaknya ini angka yang sangat masuk akal lah untuk teman-teman UKM. Oke, nah jadi target kita adalah si 500 juta ini. Misalnya kita jadikan target si 500 juta ini. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah kolom-kolom yang saya warnai abu-abu di sini. Nah, targetnya 50 juta misalnya 50 juta sebulan. Nah, bagaimana cara kita membuat program marketing? Ya, kita lihat dulu, tentukan dulu targetnya misalnya si 50 juta ini. Nah, apa saja yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan 50 juta ini? Anggaplah kita jualannya produk seharga 250.000. Atau misalnya kalau teman-teman merasa lagi harga produknya ketinggian 250.000, ya sudah, biar mudah dihitung, kita kasih harga 100.000 aja misalnya seperti itu. Nah, di sini teman-teman lihat ada leads, ada conversion rate, ada customer atau klien kalau teman-teman bisnisnya jasa. Di sini ada basket size atau EPC, terus ada margin dan nominalnya. Oke teman-teman, di sini leads itu prospek atau database yang harus kita kumpulkan
dan database yang kita kumpulkan itu biasanya tidak bisa membeli, tidak akan membeli semua produk yang kita tawarkan. Misalnya kita di sini dapat 1000 database, entah itu bentuknya kontak WhatsApp lah atau alamat email atau apapun itu. Nah, anggap saja di sini kita dapat 1000 database berupa kontak di WA. Nah, terus conversion rate ini adalah persen dari total leads yang kita dapatkan. Jadi misalkan di sini kita dapat 1000 database atau 1000 kontak WhatsApp. Kalau conversion rate yang kita targetkan, berarti kita atau mungkin kerjasama sama tim sales, kita harus menjual ke 10% dari leads yang kita sudah dapatkan. Berarti kalau 10% dari 1000 itu kan 100. Nah, berarti ini customer yang membeli dengan harga produk sebesar 100.000. Berarti kalau customer yang kita dapatkan itu 100 dalam 1 bulan dan harga produknya 100.000, itu berarti revenue bulanan kita yang kita capai itu cuma 10 juta per bulan. Seperti itu teman-teman. Nah, 10 juta per bulan. Nah, berarti kalau kita misalnya kalau kita mau mendapatkan 50 juta per bulan ini targetnya, berarti di sini simpelnya seperti ini ya, teman-teman. Dari 100 kita otomatis harus naikkan menjadi 500. Barulah di sini kita capai 50 juta sebulan. Nah, mungkin seperti ini teman-teman. Kalau kita langsung bilang di sini kita harus mencapai 500, ya pertanyaannya apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan customer sebanyak 500 orang dalam 1 bulan itu. Nah, bisa jadi di sini teman-teman kita baru menentukan program marketingnya seperti apa atau kegiatan marketingnya, strateginya dan lain sebagainya. Nah, kalau conversionnya 10% dari 1000, itu berarti kita cuma dapat customer sebanyak 100. Berarti kalau kita mau 500, ya otomatis conversion rate-nya harus kita kali lagi. Jadi misalkan di sini 50%, barulah dapat 500 customer atau klien. Nah, dapatlah 50 juta. Seperti itu. Nah, cuman kalau kita bicaranya di sini conversion rate-nya kita naikkan 50%, pertanyaan selanjutnya, apakah ini masuk akal atau tidak? Nah, biasanya ini terlalu tinggi teman-teman kalau conversion rate-nya 50%. Nah, mungkin tim kita akan protes. Kalau 50% itu Pak akan ketinggian. Nah, berarti kita jangan targetkan terlalu tinggi, yang masuk akal lah. Nah, kita diskusi balik sama si tim kita. Jadi anggaplah kita ngobrol sama tim kita. Nah, kalau 50% itu ketinggian, bagaimana kalau 40%? Nah, kalau mereka juga masih bilang 40% itu masih tinggi Pak, bagaimana kalau 30%? Nah, biasanya 30% itu sudah mulai masuk akal. Nah, 30%. Nah, oke lah, kita deal conversion rate-nya 30%. Tapi kalau kita di sini conversion rate-nya 30%, itu berarti customer-nya kalau sesuai target itu baru dapat 300. Nah, kalau 300 yang closing itu berarti revenue-nya baru 30 juta, masih kurang 20 juta. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi anggaplah di sini 30% kita sudah deal. Nah, cuman tantangannya di sini masih kurang nih. Masih kurang 20 juta. Apa yang harus kita lakukan? Masih banyak kalau kita sudah deal tadi 30% atau mau di-adjust lagi, diubah lagi, ya silahkan. Sampai kita sepakat seperti apa standarnya seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, kalau 30% itu sudah kita sepakati 30%, nah, cuman kalau dilihat targetnya masih jauh, masih kurang 30, berarti leads-nya yang harus kita tambahkan. Misalnya dari 1000, gimana kalau kita naikkan target leads-nya dalam bulan ini jadi 1500. Nah, kalau 1500 apakah sudah bisa capai 50 juta? Belum, ternyata masih kurang 55 juta karena baru 45 juta. Nah, berarti leads-nya tadi harus kita tambahkan lagi. Seperti itu. Nah, 1600 leads masih kurang ternyata. 1700 gimana? 1700 leads. Oke, 1700 leads kita sudah di angka 51. Nah, harapannya seperti itu. Nah, berarti anggaplah kita ketemu di sini 1700 leads dengan conversion rate 30%, kita akan dapat customer atau klien insya Allah 510 orang atau transaksi. Barulah dapat insya Allah 51 juta seperti itu.
Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau kita sudah sepakat seperti ini, target leads-nya 1.700, barulah kita buat programnya seperti ini. Misalnya programnya apa yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan 1.000 database. Nah, barulah tim marketing kita bilang, kita berusaha meningkatkan brand awareness, Pak. Oke, masuk akal. Nah, apa aktivitinya kalau kita mau meningkatkan brand awareness? Ya, bikin konten untuk aktivasi value, menjalankan iklan, dan lain sebagainya. Nah, terus apa lagi? Program meningkatkan database. Ya, karena kenapa ada programnya seperti ini untuk meningkatkan database? Ya, karena di sini tadi ada leads atau target atau database yang harus kita kejar. Angkanya 1.700 dalam waktu 1 bulan. Seperti itu. Oke? Nah, terus apa lagi? Misalkan launching outlet baru. Nah, apakah di sini kita harus launching outlet baru untuk bisa mendapatkan 50 juta? Kayaknya tidak perlu. Berarti tidak usah ada launching outlet baru dulu di sini. Baru mungkin kalau mau launching outlet baru, nantilah kita lihat lagi progresnya seperti apa. Apakah mungkin di kuartal ini bisa atau mungkin baru di kuartal depannya, seperti itu. Nah, di sini ada program untuk meningkatkan sales seperti itu. Nah, terus kenapa ada program meningkatkan sales? Apakah ini boleh kita jalankan? Sepertinya boleh, karena di sini kita ada target revenue atau sales atau penjualan seperti itu. Nah, cuman mungkin eksekusinya lebih ke tim salesnya seperti itu. Nah, di sini juga ada program increase customer retention atau repetisi atau repeat order. Nah, kalau target kita di sini cuma 50 juta, sementara kalau di sini programnya meningkatkan retention atau repeat order, kayaknya tidak terlalu kita butuhkan saat ini. Yang kita butuhkan ini mungkin di bulan selanjutnya, karena kita sudah mendapatkan database dan kita berusaha untuk si database atau customer yang sudah kita dapatkan ini mau order lagi seperti itu. Jadi mungkin kalau program nomor 5 ini bolehlah, tapi di bulan selanjutnya seperti itu, teman-teman. Nah, jadi seperti itu kalau kita mau menentukan target atau program kerja kita di marketing misalnya. Kita harus paham dulu apa sih sebenarnya goals-nya bulan ini misalnya, baru kita menentukan strateginya seperti apa. Tidak asal-asalan ikut-ikutan kompetitor atau brand yang lain, seperti itu, teman-teman. Nah, jadi untuk mencapai target ini banyak program yang bisa kita lakukan kalau kita sudah tahu caranya. Apakah kita meningkatkan leads, bikin program untuk ini, atau meningkatkan conversion rate, apa programnya, misalnya kasih promo, diskon, atau apalah, baru seperti itu kalau kita sudah tahu goals-nya. Nah, ataukah mungkin kita di sini berusaha untuk meningkatkan misalnya tim sales, misalnya kita challenge mereka. Di marketing kayaknya kalau 1.700 itu kebanyakan, sementara 1.000 customer itu kita sudah lumayan lah. Nah, mungkin di atasan kita bilang kalau 1.000 sales di sini itu cuma 30 juta. Berarti bisa jadi kita harganya jangan 100.000 dong, kita naikkan jadi 120.000 misalnya, 120.000. Nah, 120.000. Nah, 120.000. Nah, kalau kita naikkan harganya 120.000, sudah naik nih jadi 30 jutaan jadi 36 juta seperti itu. Masih kurang. Sementara kalau harganya kita naikin lagi kayaknya ketinggian seperti itu. Nah, barulah program-program metrik-metrik yang lain kita utak-atik. Nah, baru tambah leads-nya atau conversion-nya kita tingkatkan lagi dan lain sebagainya. Nah, belum lagi kalau kita punya goals-nya, misalnya kita tadi sudah anggaplah di 1.700 tadi kita sudah dapat 50 jutaan dengan harga produk misalnya di sini 100.000, kita sudah dapat 51 juta. Tapi ternyata marginnya dari kita kerja selama 1 bulan ini, kita cuma bisa dapat 7 juta. Kenapa? Karena marginnya ternyata cuma 15%. Kerendahan. Nah, barulah kita mikir bagaimana cara meningkatkan margin ini. Misalnya jadi 30% misalnya seperti itu. Nah, kita lumayan nih dapat 15 juta seperti itu, teman-teman. Nah, apa programnya untuk bisa meningkatkan margin ini? Ya bisa jadi kita dengan cara menekan bahan baku lah atau apalah dan lain sebagainya. Seperti itu, teman-teman. Kalau kita mau membuat program kerja, strategi dan lain sebagainya, kita harus pahami dulu apa sih goals kita dari perusahaan, dari atasan kita, baru kita buat plan-nya seperti itu. Nah, kalau kalian mau tahu lebih detail seperti apa kita mengeksekusi ini dan template-nya kalian juga bisa pakai, saya sudah buat untuk kalian semua, bisa kalian copy selama 1 tahun dan seterusnya, bisa lihat matriksnya di sini biar kita kerja lebih terarah dan kita sebagai leader tidak
perlu banyak-banyak lagi turun tangan untuk mengerjakan hal-hal kecil seperti operasional atau teknisnya, karena kita sudah punya tim dan tahu apa yang harus dikerjakan timnya dan seperti apa kita harus bekerja sebagai leadernya. Nah, saya sudah siapkan kelas online namanya Marketing Leadership. Kalian bisa belajar dengan seharga kopi lah di situ teman-teman. Harga kopi nongkrong atau mungkin makan siang. Cukup dengan itu kalian sudah bisa belajar ini dan insya Allah bisa menjadi model buat kalian sebagai leader di perusahaan, terutama teman-teman UKM. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.